kembali bersama saya. Ini ada di episode kedua Rumah Sakit Terbengkalai ya teman-teman. Dan malam ini kita akan membuktikan bahwa sebenarnya kita hanya takut pada kegelapan lagi. Tempat ini cukup ngeri karena ini adalah salah satu fobia saya yang benar-benar saya takuti zaman dulu ya. Jadi saya itu takut dengan rumah sakit, dan ini aku akan melawan ketakutan itu. Dan semoga saya nggak lari lagi ya. Rumah sakit ini sebenarnya sudah pernah aku bikin konten, tapi rasa penasaran masih membuatku ingin kembali lagi ke tempat ini. Yuk kita maju aja, kita buktikan bahwa kita hanya takut dengan kegelapan. Jadi lokasinya seperti ini teman-teman. Menurut info, rumah sakit ini terbengkalai dari tahun 2023 karena ada kasus karena apa ya waktu itu ya, pernah dengar juga karena ada kasus dengan BPJS atau apa ya. Jadi sepertinya rumah sakit ini sudah mau dihancurkan ya, udah mau dipakai lagi. Entah ini dijual atau dilelang, aku juga gak tahu. Tapi yang pasti ini sudah mulai dihancur-hancurkan teman-teman. Gila, lorong ini membuatku sangat merasa takut ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan buktikan bahwa kita sebenarnya hanya takut karena gelap teman-teman. Jadi kita review aja karena aku sudah pernah kesini, jadi kita nggak perlu eksplor yang lebih dalam lagi ya. Kayak kemarin itu kita eksplor dulu, tapi kali ini kita akan strike menuju ya, langsung menuju ke lokasi yang akan kita gunakan untuk pembuktian teman-teman. Ini adalah salah satu kamar yang paling tidak aku sukai karena kamar operasi. Dan pasti ini tempatnya sangat putih teman-teman dan bersih. Biasanya gitu ya ruang operasi ya. Ini ruang persiapannya. Ini ruang operasinya teman-teman. Tuh kan putih semua. Gitu. Jadi itu menuju ke belakang dan ada kamar mayat di sana. Kita lihat luarnya dulu ya. Waktu itu kita belum melihat luarnya teman-teman, tapi sekarang aku ingin melihatkan bagian-bagian luarnya ya. Ini keren sih sumpah. Keren sumpah ini tempat ini. Tuh ya. Jadi tempatnya seperti ini teman-teman. Ini juga lorong, karena ini rumah sakit penuh dengan lorong teman-teman. Ini adalah salah satu fobia saya teman-teman, dengan lorong-lorong seperti ini. Wih, ada kelelawar lewat loh. Tuh ya. Wih, gelap coy. Yuk, kita kesini yuk. Jadi ini lobbynya teman-teman. Becek sekarang ya, sepertinya bocor ini. Ini kok kurang terang ya senternya ya. Tunggu, aku buat settingan dulu. Oke, segini. Wah, ini disket men. Isinya data-data penting teman. Ini ruang kantornya. Di sana itu ada fotografinya ya. Aku lihat dari sini karena aku nggak mau mengekspos yang punya. Itu foto keluarganya yang punya teman-teman. Situ juga ada tuh.
Ini di pinggir jalan ya lokasinya ya, jadi agak berisik teman-teman. Gila sih. Oke. Sepertinya ini toilet dulunya. Oke, gitu aja tempatnya. Seperti biasa rumah sakit. Di sini banyak lemari-lemari yang dibiarin ya. Jadi ini tuh memang terbengkalai nggak begitu lama teman-teman. Tapi tetaplah ini rumah sakit. Kadang ada orang yang takut sama rumah sakit ya. Contohnya saya juga ini sebenarnya takut sama rumah sakit teman-teman. Tuh tempatnya situ. Ini garasi untuk ambulannya nih teman-teman. Kita coba masuk ke sana yuk. Jadi ini di bagian luarnya. Kemarin pas kesini aku belum sempat ngeliatin luar-luarnya ya. Banyak sekali kain-kain yang tertinggal di sini teman-teman. Lihat tuh. Ya. Dan ini tulisannya BPJS semua men. Apakah kasusnya berhubungan dengan BPJS sekali ya? Entah juga ya, aku juga nggak tahu ya. Dan aku nggak mau menduga-duga teman-teman. Takutnya kalau salah bicara ya. Gila. Sini ada ruangan lagi men. Kita coba cek. Baru kesini nih aku baru tahu nih ada tempat ini. Tuh. Wow. Sini isinya kain-kain semua teman-teman. Isinya kain-kain. Wah, ada suntikan loh. Tapi aku nggak berani nih megang kayak gini nih. Karena suntikan itu berbahaya teman-teman. Kita nggak tahu ya. Dulu waktu masih aktif ini buat nyuntik apa. Jadi sebaiknya jangan dipegang-pegang. Wih, buset coy. Baunya wangi men di sini men. Baunya wangi ya. Ada parfum kah? Wah ini musola juga sih. Entah kenapa di sini baunya wangi men. Wow. Kain-kain semua ini. God. Bagian sini sudah jebol ya. Wow. Hancur semua teman-teman. Tuh ya. Oke. Kita akan ke sana, kita buktikan teman-teman. Kita buktikan ya. Bahwa sebenarnya kita hanya takut dengan kegelapan. Oke. Aku setup kamera dulu teman-teman. Oke. Kita akan membuktikan bahwa sebenarnya kita hanya takut
karena gelap teman-teman, dan aku membawa sebuah alat ini. Alatnya namanya EMF ini ya, ini ya. Nanti kalau ini tiba-tiba naik, berarti kita mendeteksi sebuah energi, tapi energinya itu dari magnet, biasanya elektromagnet ya. Jadi kita mulai aja. Nanti ini tak taruh di pinggiran kaca situ, ini gini ya, kita taruh di pinggiran kaca situ biar lampunya tetap kelihatan, dan aku akan berdiri di pinggiran sini. Oke, kita coba ya. Yuk, mulai yuk. Oh iya, dulu tuh di sini ada yang bikin pocong-pocongan teman-teman. Tapi sekarang kayaknya sudah dibongkar karena kemungkinan tempat ini memang mau diaktifkan kembali, atau tempat ini memang sudah mau laku ya, sudah laku ya. Dulu di sini ada yang bikin nih boneka-boneka kayak gitu. Cuman nggak tahu ya, kemudian dibongkar ya sama tukang atau apa ya. Di tempat ini sudah nggak ada. Nanti aku kasih fotonya deh kayak gimana. Masih kelihatan kan ya? Dia kalau naik berarti ada sesuatu tuh. Oh ya, sekali lagi aku sorry kalau aku sinyal kayak gini. Aku harus agak merokok karena jujur ini bosan teman-teman. Sinyalnya adalah hal yang membosankan teman-teman. Tempat ini banyak yang berubah, terutama pintunya. Pintunya ini sudah mulai jebol ya, didobrak sama orang. Ini di bawah ini ada pintu yang hancur, nanti aku lihatin ya. Sepertinya ini memang didobrak ya. Dan feelingku tempat ini akan kembali aktif. Dan kemungkinan ini sudah laku dijual atau dilelang teman-teman. Kemungkinan, hanya kemungkinan ya. Tapi aku nggak tahu lah, karena itu urusan negara dan internal dari tempat ini ya. Saya hanya bisa menduga-duga saja. Jujur dulunya aku takut dengan tempat seperti ini teman-teman. Tapi makin hari makin aku mencoba untuk memberanikan diri. Dan ini lihat masih low ya, masih nggak kelihatan apa-apa ya. Masih hijau teman-teman. Lampunya satu di sini. Tapi jujur aja tempat ini baunya agak wangi teman-teman. Penasaran ya bau wanginya tuh dari mana ya?
hantu. Lampu, men. Sebelah mana tapi ya? Bentar. Agak aneh nih. Anjir. Wah, aku takutnya ada kreak, men. Sorry, kreak itu kayak anak berandalan ya. Gak ada siapa-siapa, men. Halo. Wah, bahaya ini. Sumpah ini bahaya ini. Wah, ini aku bukannya takut sama sesuatu yang nggak kelihatan, tapi jujur aja ini aku takutnya sama berandalan, men. Mengingat tempat ini cukup jauh dari kota, men. Wah, ini gelap banget ya. Sebentar. Aneh juga ya. Wait. Kita harus waspada, teman-teman. Ya, inilah resikonya. Kita harus waspada ini. Sendirian pula. Halo. BTW tadi suaranya kayak kaca pecah, men. Baru mau pembuktian. Apakah karena aku tadi siul? Nggak tahu juga sih ya. Oke lah. Bentar. Wah, kelihatannya di episode kedua ini aku nyatakan gagal, teman-teman. Karena bahaya juga ini kalau tiba-tiba ada klite atau semacamnya gitu ya. Oh my god. Udahlah gitu aja lah, aku mending mundur aja lah. Ini soalnya kayak orang, men. Sepertinya, men. Mas, di sini saya cuman ngonten ya, kalau ada yang dengar ya. Tolong jangan ganggu saya. Lampuku terlalu panas, akhirnya mati. Udahlah gitu aja lah ya. Kita harus mundur, teman-teman, dan kita nyatakan episode kedua ini kita gagal karena aku sepertinya harus segera keluar, dan ini cukup membuatku agak serem sama preman-preman ya. Oke lah gitu aja lah, kita cari aman aja, teman-teman.